Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan yang berbahagia kali ini alhamdulillah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa kembali mengikuti kajian Al-Qur'an Al-Karim via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, dan memberikan kepada kita semua kemudahan untuk menggapai kemaslahatan untuk urusan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biidznillah pada pertemuan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, tafsir Juz' Amma dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Karya beliau Taysir Al-Karimir Rahman fi tafsiri kalami Al-Mannan. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan ayat yang ke-20 surat Al-Fajr, ayat yang ke-20, dan biidznillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan pembahasan tafsir beliau rahimahullahu taala dari ayat 21 sampai insyaallah taala sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-30 biidznillah tabaraka wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum kita membaca tafsir beliau rahimahullahu taala, kita akan mendengar pembacaan ayat yang akan kita tafsirkan bersama dengan terjemahnya. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahud dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan tafsir Imam Sa'di rahimahullahu taala
terkait dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan dan perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh seorang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka atas perbuatan dan ucapan yang buruk tersebut. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan atas buruknya ucapan dan perbuatan yang mereka lakukan pada ayat-ayat sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala mulai mengingatkan mereka, ya, agar mereka meninggalkan ucapan itu, agar mereka meninggalkan perbuatan buruk itu, dengan mengingatkan mereka kepada sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang sangat dahsyat yang akan terjadi pada hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga diterjemahkan dengan jangan berbuat demikian. Jangan mengucapkan ucapan demikian, jangan beranggapan dengan anggapan demikian. Yang tatkala mereka berkeyakinan, mereka beranggapan, mereka mengatakan bahwa mulia dan hinanya seorang di sisi Allah tergantung kepada sejauh mana dunia ini Allah berikan kepadanya. Ya. Jangan berbuat demikian. Yakni tatkala mereka tidak memuliakan anak yatim, ya, tidak saling mengingatkan, memotivasi antara sesama untuk memberi makan kepada fakir miskin. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Ya, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka tentang hari akhirat. Jangan demikian. Jangan kalian memakan harta warisan. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, mereka mengambil hak orang lain. Mereka menghalangi hak orang lain dalam harta warisan. Dengan serakah mereka ambil semuanya. Dan mereka mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Maka Allah katakan, kanlah, jangan berbuat demikian. Ya. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa setelah Allah ingatkan mereka tentang ucapan dan perbuatan yang buruk, Allah ingatkan agar mereka meninggalkan hal-hal yang buruk tersebut dengan firman-Nya apa yang akan terjadi pada hari kiamat yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala berkata, kalla ay laysa kullu ma ahbabtum minal amwal wa tanafastum fihi minal ladzat bibaqin lakum. Ya, Al-Imam Sa'di rahimahullah taala berkata, tidaklah demikian, kata beliau. Semua harta yang kalian cintai dan kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, ini tidaklah sesuatu yang akan baqin lakum. Harta yang kalian ambil, harta yang kalian kumpulkan, harta yang kalian mencintainya secara berlebihan tersebut, ini tidak akan selamanya bersama dengan kalian. Bal amamakum yaumun azim. Bahkan di hadapan kalian ada sebuah hari yang sangat besar. Ada haulin jasim, ada kegoncangan yang sangat mengerikan. Ya, di mana pada hari itu tudakku fihi al-ardu wal jibal wa ma 'alayha hatta taj'ala qa'an safsafa la iwajun fihi wa la amtun. Ya, di mana pada hari yang sangat mengerikan tersebut, yang kegoncangannya sangat mengerikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menggoncangkan bumi berkali-kali. Allah Subhanahu wa taala akan goncangkan gunung berkali-kali. Sehingga akhirnya bumi yang kita saat ini hidup di atasnya, gunung yang kita lihat tegak kokoh di atas permukaan bumi, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala qa'an safsafa la iwajun fihi wa la amtun. Ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hancur sehancur-hancurnya. Ya, sehingga menjadi datar. Gunung hancur lebur.
Ya. Kemudian engkau lihat, kata Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, bumi menjadi sebuah tempat yang tidak ada dataran rendahnya dan tidak ada dataran tingginya. Artinya rata. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha ayat 105 sampai 107. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang terjadi tatkala Allah goncangkan bumi ini dengan sekuat-kuatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta." Ini yang dinukil oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau ini. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah fakul. Katakanlah ya Muhammad, yansifuha rabbi nasfa. Tuhanku akan menghancurkannya, yakni gunung-gunung tersebut pada hari kiamat, nasfa, sehancur-hancurnya. Gunung yang berdiri tegak, kokoh, bahkan dari bebatuan yang sangat keras. Pada hari kiamat Allah mengatakan, yansifuha rabbi nasfa. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan gunung tersebut pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Sehingga apa yang terjadi? Fayadharuha qa'an safsafa. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak ada yang tersisa. Semuanya dijadikan oleh Allah hancur sehancur-hancurnya. Kemudian, la tara fiha iwajan wala amta. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah maupun tempat yang tinggi. Ya. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang melampaui batas dalam kehidupan dunia. Ya. Tidak memuliakan anak yatim, mengambil hak orang lain, ya, mencintai dunia, mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan, sehingga semua waktu yang ia miliki, semua tenaga yang ia miliki, semuanya dicurahkan untuk menumpuk dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan tidak memperhatikan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia berusaha mengumpulkan harta tanpa memilah mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, pada hari kiamat akan terjadi hal yang sangat menakutkan ini. Hal yang kegoncangannya sangat berat, sangat mengerikan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang berikutnya, ayat 22, mengingatkan juga tentang kedahsyatan hari kiamat. Kegoncangan yang sangat mengerikan pada hari kiamat. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini tatkala menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat datang untuk menyelesaikan urusan hamba, untuk menghisab, memperhitungkan amal hamba. Maka para ulama ahli tafsir tatkala menyebutkan tentang ayat yang mulia ini, bahwa datangnya Allah Subhanahu wa taala itu setelah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat al-uzma, ya, di mana setelah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan semua manusia dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan manusia di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka di padang mahsyar itu dalam waktu yang cukup lama. Ya, dalam waktu yang cukup lama. Dengan kondisi yang berbeda-beda antara satu makhluk dengan yang lainnya, antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Semuanya tergantung kepada amal ibadah, amal perbuatan yang ia lakukan dalam kehidupan dunia. Matahari hanya sejarak 1 mil di atas kepala manusia. Maka manusia bermandikan keringat. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai di mata kakinya. Ada di antara mereka sampai di lututnya.
ada sampai di perutnya, ada yang sampai di dagunya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sebagai gambaran amal perbuatan yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Semakin banyak maksiat yang mereka lakukan dan semakin sedikit ketaatan yang mereka kerjakan, maka kondisinya semakin sulit di padang mahsyar. Dan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang cukup lama. Maka dalam kondisi yang berat ini, maka manusia pun kemudian mencari syafaat. Agar kiranya Allah Subhanahu wa taala datang menyelesaikan urusan mereka. Maka dalam hadis yang panjang, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang syafaat besar yang Allah berikan kepada beliau. Al-Maqamul Mahmud, tempat yang terpuji yang diberikan oleh Allah SWT kepada beliau. Dalam hadis yang panjang beliau ceritakan. Beliau mengawali sabda beliau alaihi salatu wassalam dengan perkataan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku, kata Rasulullah SAW, adalah penghulunya anak Adam. Dan aku sebutkan ini, kata beliau alaihi salatu wassalam, bukan untuk membanggakan diri. Maka beliau bercerita, tahukah kalian kenapa hal itu bisa terjadi? Maka Nabi SAW bercerita tentang kondisi manusia di padang mahsyar dalam waktu yang cukup lama, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi matahari hanya sejarak 1 mil di atas kepala mereka. Maka manusia datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka meminta agar kiranya Nabi Adam memberi syafaat kepada anak cucunya, kepada anak-anaknya, agar kiranya Allah datang menyelesaikan urusan hamba. Maka kala itu Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi. Beliau menyebutkan kesalahan yang beliau lakukan dalam kehidupan dunia. Karena beliau telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah izinkan beliau untuk tinggal di surga, di mana beliau mendekati dan memakan buah dari sebatang pohon yang ada di dalam surga Allah yang beliau dilarang untuk mendekati dan memakannya. Pergilah kalian kepada selainku, kata Nabi Adam. Nabi Adam tidak sanggup memberikan syafaat kepada manusia, kepada anak cucunya. Pergilah kalian kepada Nuh. Maka manusia pergi kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan mereka menyebutkan keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Nuh, sebagaimana mereka juga sebutkan keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan mereka meminta Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk bisa memberikan syafaat kepada mereka, sebagaimana permintaan itu mereka ucapkan di hadapan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan kembali Nabi Nuh juga tidak sanggup. Ya, beliau mengatakan nafsi, nafsi. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku telah pernah meminta kepada Allah sesuatu tanpa dasar ilmu. Yang tatkala beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keselamatan anaknya, padahal anaknya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di barisan orang-orang kafir. Maka Allah tegur Nabi Nuh, la tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berkata, pergilah kalian kepada Ibrahim. Ya, pergilah kalian kepada Ibrahim. Maka manusia pun pergi kepada Nabi Ibrahim, dan manusia juga meminta syafaat kepada Nabi Ibrahim sebagaimana yang mereka minta kepada Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kiranya Nabi Ibrahim juga tidak mampu. Kemudian Nabi Ibrahim memerintahkan manusia untuk datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka manusia datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam juga tidak mampu. Ya. Dan Nabi Musa menganjurkan manusia, memerintahkan manusia untuk mendatangi Nabi Isa alaihi salam. Maka manusia datang kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, meminta agar kiranya beliau mau memberikan syafaat, agar Allah datang menyelesaikan urusan hamba. Sebagaimana permintaan ini mereka minta kepada nabi-nabi sebelumnya. Kiranya Nabi Isa alaihi salatu wassalam juga tidak sanggup. Beliau mengatakan, pergilah kepada Muhammad, hamba yang dosanya yang lalu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang akan datang juga telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdun ghufira lahu
ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka manusia datang kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah semua para nabi, ulul azmi minar rusul semuanya tidak mampu. Manusia datang kepada Nabi dan meminta agar kiranya beliau mau memberikan syafaat kepada mereka. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar kiranya Allah datang menyelesaikan urusan hamba. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana laha." Ya, aku akan melakukannya. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy. Kemudian Nabi SAW memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan pujian dan sanjungan yang sangat tinggi dan sangat mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka wasal tu'ta washfa' tushaffa." Ya Muhammad, angkatlah kepalamu. Bangkitlah engkau dari sujudmu. Mintalah, permintaanmu akan dikabulkan. Berikanlah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah datang menyelesaikan urusan hamba yang sudah dibiarkan oleh Allah di padang mahsyar dalam kurun waktu yang sangat lama. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun datang sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, yakni pada ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau berkata, "Wa yaji'u Allah taala li faslil qada'i baina ibadihi fi dhulalin minal ghamam." Ya, ini yang bagaimana kita sebutkan tadi secara ringkas tentang apa yang diceritakan Nabi SAW tentang syafaat al-uzma ini. Datanglah Allah Subhanahu wa taala li faslil qada. Datanglah Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan urusan hamba. Fi dhulalin minal ghamam, dalam naungan awan. Wa taji'ul malaikatul kiram, dan malaikat juga datang. Ahlus samawati kulluhum, semua malaikat yang berada di atas langit, mereka juga datang. Saffan saffa, ya, mereka datang berbaris-baris. Ya, ay saffan ba'da saffin. Ya. Tatkala baris yang pertama sudah penuh, sudah sempurna, maka malaikat berikutnya berbaris di barisan kedua, begitu seterusnya. Kullu sama'in yaji'u malaikatuha saffan. Setiap malaikat yang hidup di atas langit tertentu, yakni langit pertama atau langit kedua atau langit ketiga, maka malaikat ini akan bersaf secara bersamaan. Yuhituna biman dunahu minal khalq. Ya, malaikat-malaikat ini yang hidup di atas yang hidup di atas langit, maka mereka kemudian bersaf, mereka kemudian berbaris mengepung dan mengelilingi semua manusia yang berada di padang mahsyar. Kemudian beliau mengatakan, wa hadhihi sufuf sufufu khudu'in wa dhullin lil malikil jabbar. Ya, saf yang dibuat oleh para malaikat ini, barisan yang dibuat oleh para malaikat ini menunjukkan akan ketundukan mereka dan kehinaan mereka di hadapan Raja yang Maha Perkasa, Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala datang, ya, dan malaikat juga turun dan mereka bersaf, ya, mengepung manusia. Mereka berbaris mengepung manusia. Dan ayat yang mulia ini, ya, berbicara tentang salah satu di antara sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sifatul maji. Ya. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang salah satu di antara sifat yang dilakukan oleh Allah. Ya, salah satu sifat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni sifatul maji. Datangnya Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan urusan hamba. Dan ayat yang seperti ini yang berbicara tentang masalah sifat atau hadis yang berbicara tentang masalah sifat, Ahlus Sunnati wal Jamaah mengimaninya. Ya, Ahlus Sunnati wal Jamaah mengimaninya secara zahir.
Ahlus sunnah tidak mengingkarinya, ahlus sunnah mengimaninya, namun bila tashbihin wala ta'wilin wala tahrif. Ahlus sunnah mengimani ayat-ayat sifat yang seperti ini secara zahirnya, tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk dan tanpa memalingkan makna zahirnya kepada makna yang jauh, ya, kepada makna yang samar, dan juga tidak merubah maknanya dari hakikatnya. Ini keyakinan yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka ayat-ayat yang seperti ini, seperti misalnya ayat tentang istiwa, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, Allah Subhanahu wa taala istawa di atas arsy. Kemudian hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang sifat nuzul, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna, ya, Allah Subhanahu wa taala Rabb kita turun pada setiap sepertiga akhir malam ke langit dunia. Ya. Begitu juga dengan ayat yang sedang kita bahas ini, maji, datangnya Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan urusan hamba. Maka ayat-ayat seperti ini, hadis-hadis yang seperti ini, yang Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang dirinya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ahlus Sunnati yusbitunaha ala wajhin yaliku bi jalalillahi wa 'azamatihi min ghairi tashbihin wala tahrif. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala tatkala beliau mentafsirkan ayat 210 dari surat Al-Baqarah. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Ayat yang permasalahannya sama, yakni yang berbicara tentang datangnya Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan pada hari kiamat, untuk menyelesaikan urusan hamba setelah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada manusia. Maka Imam Sa'di rahimahullah taala menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam mensikapi ayat-ayat sifat seperti ini. Beliau mengatakan, fayusbitunaha ala wajhin yaliku bi jalalillahi wa 'azamatihi. Ahlus sunnah menetapkan ayat-ayat sifat seperti ini, hadis-hadis sifat yang seperti ini sesuai dengan keagungan dan kebesaran yang dimiliki oleh Allah, min ghairi tashbihin wala tahrif, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Ya, Allah turun, akan tapi turun Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran yang dimiliki oleh Allah. Sedangkan makhluk turun, maka turunnya makhluk sesuai dengan kehinaan seorang makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Datangnya Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan urusan hamba, sifat datang ini sesuai dengan keagungan dan kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita tetapkan, datang dalam bahasa Arab maklum. Tapi kaifiatnya kita kembalikan kepada Allah. Dan kita tidak serupakan datangnya Allah dengan datangnya makhluk. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa datangnya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran yang dimiliki oleh Allah, sedangkan datangnya makhluk sesuai dengan makhluk yang hina yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa tasybih. Begitu juga tanpa tahrif, tanpa merubah-rubah. Di mana sebagian merubah sifat istawa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Rahman istawa di atas arsy. Sebagian merubah istawa di sini dengan istaula. Artinya menguasai. Ya, bukan istawa, tapi mereka merubahnya kepada istaula. Ini tidak dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan juga Ahlus Sunnah tanpa ta'wil. Ya. Tanpa memahami atau membawa kalimat tersebut kepada makna yang jauh, kepada makna yang samar, walaupun secara bahasa
Kadangkala bisa dibawa kepada itu, akan tapi akidah Ahlussunnati wal Jamaah menetapkan bahwa kalimat tersebut hendaknya dibawa kepada makna yang zahir. Ya, dibawa kepada makna yang zahir. Karena sebagian memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka, dan datanglah Tuhanmu, sebagian mentakwilnya. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan yang datang di sini bukan Allah. Akan tapi yang datang di sini adalah ketentuannya. Yang datang di sini adalah rahmatnya. Yang datang di sini adalah keputusannya. Ini takwil. Maka kita Ahlussunnati wal Jamaah menetapkan sifat maji, sifat nuzul, sifat datang, sifat turun, sifat istawa, dan sifat-sifat yang lainnya. Baik sifat yang berkaitan dengan fi'liyah maupun sifat yang berkaitan dengan dzatiyah, semuanya kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesaran yang dimiliki oleh Allah, tanpa menyerupakannya dengan makhluk dan tanpa merubah atau mentakwil sifat-sifat tersebut. Ya, ini keyakinan yang diyakini oleh Ahlussunnati wal Jamaah. Maka kita katakan bahwa yang datang di sini adalah Allah. Dan kaifiat datangnya tentunya kita tidak tahu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kaifiatnya. Tapi maknanya kita tetapkan. Wa jaa rabbuk, Allah datang menyelesaikan urusan hamba, kita tetapkan. Namun kaifiatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga malaikat, ya, juga datang. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Sa'di yang tadi kita bacakan, malaikat datang, malaikat yang hidup di atas langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, semuanya turun. Mereka berbaris, mengelilingi makhluk. Mereka berbaris, ya, mengepung makhluk. Yuhituna biman dunahum minal khalq. Ya, mereka mengepung makhluk, mereka mengelilingi makhluk, dan baris yang mereka lakukan ini salah satu di antara bentuk ketundukan dan kehinaan mereka di hadapan Allah, Raja yang Maha Perkasa Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya pada ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya tentang kegoncangan yang sangat mengerikan yang akan terjadi pada hari kiamat. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam, atau didatangkan neraka Jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insan, maka pada hari itu ingatlah manusia. Wa anna lahu dzikra, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan yang pertama yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, waji'a yauma idzin bi jahannam. Al-Imam Sa'di mengatakan taquduhal malaikatu bis salasil. Neraka Jahannam diperlihatkan, ditarik, didekatkan kepada manusia pada hari itu. Ditarik oleh para malaikat menggunakan rantai-rantai yang sangat besar. Dan lebih jelas, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bagaimana neraka ini ditarik dengan menggunakan rantai-rantai yang besar oleh para malaikat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurruna." Pada hari itu, yakni pada hari kiamat, neraka Jahannam akan didatangkan dengan sab'una alfa zimam, dengan 70.000 tali kekang yang terbuat dari rantai-rantai yang besar tersebut. Ditarik dengan menggunakan 70.000 tali kekang, rantai yang besar. Kemudian Nabi SAW bersabda, ma'a kulli zimamin
sab'una alfa malakin yajurrunaha. Allahu Akbar. Pada setiap tali kekang tersebut, ditarik dengan menggunakan 70.000 rantai, 70.000 tali kekang, kemudian setiap satunya, setiap rantainya, setiap tali kekangnya, ya, ditarik oleh 70.000 malaikat. Subhanallah. Berapa besar neraka Jahannam itu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipersiapkan oleh Allah untuk menghukum dan untuk menyiksa orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah kepada Allah, didekatkan kepada manusia. Karena besarnya, karena agungnya ia, ditarik dengan menggunakan 70.000 rantai. Dan setiap rantainya ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti berapa malaikat yang menarik neraka Jahannam sehingga didekatkan kepada manusia? 4,9 miliar malaikat yang menariknya. Luar biasa. Semoga Allah SWT selamatkan kita dari dahsyatnya api neraka. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Taquduhal malaikatu bis salasil, kata Imam Sa'di. Ditarik oleh para malaikat dengan menggunakan rantai-rantai besi. Didekatkan kepada manusia sehingga setiap orang bisa melihatnya. Setiap orang memandangnya. Dan disampaikan kepada mereka jika seandainya kalah dalam perhitungan amal, maka tempatnya adalah neraka ini. Waliyadzubillah. Sehingga rasa takut meliputi hati semua manusia. Kemudian, yauma idzin yatadzakkarul insan. Akibat dari neraka didekatkan, perhitungan akan dilakukan, maka manusia pada hari itu akan mengingat semuanya. Apa yang dia ingat? Al-Imam Sa'di mengatakan, fa idza waqa'at hadhil umur fa yauma idzin yatadzakkarul insanu ma qaddamahu min khairin wa syarr. Apabila semua perkara di atas ini terjadi, Allah datang untuk menyelesaikan urusan hamba, semua malaikat turun mengepung dan mengelilingi semua manusia. Neraka Jahannam ditarik dan didekatkan kepada manusia. Apabila semua ini terjadi, maka pada hari itu manusia akan teringat. Apa yang ia ingat dengannya? Ma qaddamahu min khairin wa syarr. Dia akan mengingat apa yang dahulu pernah dia lakukan dari kebaikan maupun keburukan. Dia akan ingat amal-amal salehnya. Dia ingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Namun Allah mengatakan, wa anna lahu dzikra. Wa anna lahu dzikra. Akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Saat ini tatkala kita masih hidup, kita mengingat dosa kita yang mungkin pernah kita lakukan. Maka pengingatan itu bermanfaat bagi kita. Karena dengan mengingat dosa tersebut akan membawa kita kepada menyesal, akan membawa kita kepada bertaubat kepada Allah. Bibir kita bergerak dengan mengatakan astagfirullah. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang pernah kita lakukan. Ini jika seandainya kita mengingat dosa, mengingat keburukan, mengingat kesalahan yang kita lakukan tatkala kita masih hidup di atas muka bumi ini. Begitu juga tatkala kita ingat dengan kebaikan yang kita lakukan. Salat yang pernah kita kerjakan, kita ingat. Kita pernah melakukan amal ibadah ini. Amal ibadah ini. Mengingat ini bermanfaat. Di saat kita masih hidup di dunia, mengingat hal-hal seperti ini bermanfaat. Karena mungkin dengan mengingat amal-amal saleh yang kita kerjakan tersebut, bibir kita bergerak. Kemudian kita mengatakan, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah membimbingku, yang telah memberikan kemudahan kepadaku untuk melakukan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian hati ini bergerak, bertekad, berazam untuk melakukan hal yang sama atau lebih baik dari amal yang pernah kita lakukan. Ini tatkala kita mengingat kebaikan dan keburukan, ketaatan dan dosa dalam kehidupan dunia.
Namun jika seandainya kita mengingat kebaikan dan keburukan, ketaatan dan dosa yang kita lakukan, di saat Allah telah datang nanti untuk menyelesaikan urusan hamba di padang mahsyar, di saat malaikat semuanya sudah turun mengepung kita, di saat neraka jahanam sudah ditarik dan didekatkan kepada kita, kita otomatis teringat dengan semuanya. Akan tapi di hari itu apa yang kita ingat tidak berguna. Kita teringat dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di hari itu misalnya. Kemudian kita terus mengatakan, ya Allah ampuni aku, ya Allah maafkan aku, ya Allah aku menyesal. Itu tidak berguna sama sekali. Tidak ada gunanya. Karena kesempatan untuk istighfar, kesempatan untuk menyesal, kesempatan untuk memperbaiki amal itu sudah berlalu. Maka ini yang dipesankan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Apa yang beliau pesankan? Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Perhitungkanlah amal kalian di dunia ini sebelum datangnya masa perhitungan yang hakiki. Beliau berpesan, hendaknya setiap hari kita muhasabah. Kita periksa diri kita periksa amal kita. Minimal 1 kali dalam 1 hari. Tatkala kita sudah hendak berbaring, hendak tertidur, coba muhasabah atas apa yang kita lakukan dari semenjak kita bangun tadi pagi sampai kita hendak tidur lagi. Apa yang kita lakukan? Ada dosa yang kita lakukan, istighfar, menyesal. Kemudian katakan astaghfirullah, berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Jika seandainya kita teringat 1 hari itu kita melakukan ketaatan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertekad esok hari, jika Allah Subhanahu wa taala izinkan kita, berikan kesempatan untuk kita melanjutkan kehidupan di dunia ini, maka kita bertekad untuk melakukan hal yang sama, bahkan lebih baik dari apa yang kita lakukan kemarin. Ini muhasabah. Karena dengan muhasabah ini, maka biidznillah, kelak tatkala kita akan menghadapi perhitungan di hadapan Allah itu akan dijadikan mudah. Karena di saat di dunia kita selalu melakukan muhasabah terhadap diri kita. Namun jika seandainya muhasabah ini tidak kita lakukan, kadang-kala kita menyangka kita sudah berada di atas puncak gunung dalam amal, dalam ketaatan. Kiranya kita masih berada di bawah jurang. Seakan-akan sudah banyak amal yang kita kerjakan. Seakan-akan kita selamat. Seakan-akan kita adalah orang yang jauh dari dosa. Kiranya setelah muhasabah kita sadar bahwa banyak amal yang kita lakukan hanya sekedar riya. Banyak amal yang kita lakukan tidak sepenuh hati, tidak lurus niatnya. Bahkan banyak dosa yang tanpa kita sadari adalah dosa-dosa yang membinasakan kita dalam kehidupan kita tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, wa anna lahu dzikra. Di hari itu semua orang akan teringat, ya, dengan kebaikan dan keburukan yang dia lakukan, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Al-Imam Sa'di mengatakan faqad fata awanuha wa dhahaba zamanuha. Kesempatannya telah berlalu dan masanya telah berakhir. Yang ada di hadapan kita saat itu adalah perhitungan amal. Jika seandainya kita kalah dalam perhitungan, artinya amal kebaikan kita dikalahkan oleh amal keburukan, maka Allah SWT berfirman, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tempat kembali orang ini adalah neraka hawiyah, neraka Allah SWT. Dan jika seandainya kita menang dalam perhitungan, amal kebaikan kita lebih berat daripada amal keburukan, maka Allah mengatakan fahuwa fi 'isyatin radiyah. Orang ini akan Allah masukkan ke dalam surganya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ini salah satu di antara bentuk penyesalannya. Sampai mengucapkan kata-kata. Dia berkata, ini orang ini yang mengingat amal kebaikan dan keburukan yang pernah dilakukan dalam kehidupan dunia,
Dia berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal untuk hidupku ini. Menyesal. Yaqulu mutahassiran ala ma farrata fi jambillah. Dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan penyesalannya yang sangat besar terhadap perilakunya tatkala meninggalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, "Ya laitani qaddamtu li hayati." Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal saleh untuk hidupku ini. Hidup yang kekal, hidup yang selamanya. Yang hidup akhirat. Dan banyak ayat yang berbicara tentang penyesalan ini. Ya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinukil oleh Imam Sa'di rahimahullah, dia berkata, ini adalah potongan dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 27. Orang ini berkata, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Dan ingatlah hari ketika orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, ya, menggigit kedua tangannya seraya berkata, artinya penyesalan yang sangat besar, penyesalan yang sangat berat. Kemudian dia berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama dengan Rasul. Ya, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Laqad adallani anidh dzikri ba'da idh ja'ani. Sesungguhnya temanku itu telah menyesatkan aku dari Al-Quran setelah Al-Quran itu datang kepada aku. Penyesalan. Sebagian para ulama ahli tafsir menceritakan bahwa ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 27 ini menceritakan tentang dua sahabat di masa dahulu. Ya. yakni Uqbah bin Abi Mu'ayth dengan Ubay bin Khalaf. Ya. Uqbah bin Abi Mu'ayth dengan Ubay bin Khalaf. Ini adalah dua tokoh dari tokoh orang kafir Quraisy. Suatu hari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth atau Ubay bin Khalaf. Ya, salah satu di antara kedua teman ini mengundang Nabi SAW untuk menyantap jamuan makanan di rumahnya. Maka Nabi SAW pun datang. Kemudian Nabi makan. Kiranya sahabatnya mendengar informasi ini. Maka dia marah. Dia menyangka temannya telah beriman kepada Nabi SAW. Maka dia pun marah. Dia menegurnya. Kenapa engkau mengundang Muhammad SAW? Apakah engkau telah beriman? Maka dia mengatakan tidak. Maka sang teman mengatakan, saya tidak rela dengan apa yang engkau lakukan terhadapnya. Artinya persahabatan kita akan kita putus sampai detik ini. Akan berakhir. Kecuali jika seandainya engkau melakukan perbuatan ini dan itu kepada Muhammad. Ini perbuatan yang hina, perbuatan yang tercela. Maka karena persahabatan, karena atas dasar persahabatan, maka salah satu di antara keduanya melakukan apa yang diinginkan oleh temannya terhadap Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayth akhirnya diputuskan oleh Nabi SAW hukuman mati setelah perang Badar.
Ubay bin Khalaf akhirnya meninggal di tangan Rasulullah SAW di perang Uhud. Maka tentang keduanya, sebagian para ulama berpendapat demikian, Allah ceritakan penyesalan mereka berdua tatkala mereka berteman karib, berteman akrab dengan seseorang yang menjauhkan mereka dari kebenaran. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani 'ani dzikri ba'da ija'ani. Ya. Dia berkata, seandainya dahulu waktu di dunia aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku, karena sungguh ia telah menghalangiku dari Al-Quran setelah Al-Quran datang kepadaku. Jadi intinya, manusia di hari itu akan kembali mengingat semua kebaikan dan keburukan yang pernah dia lakukan. Apa yang dilakukan dalam kehidupan dunia. Kemudian muncul ucapan dalam bentuk penyesalan. Ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal saleh untuk hidupku yang hakiki ini. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, mempersiapkan untuk kehidupan akhirat adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah dalam kehidupan ini. Karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di sana. Kehidupan yang kekal adalah kehidupan di sana. Adapun kehidupan akhirat, adapun kehidupan dunia, ini adalah kehidupan sementara. Bahkan tidak mungkin kita bandingkan antara kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat, karena tidak sebanding. Bagaimana mungkin kita membandingkan sesuatu yang fana dengan sesuatu yang abadi? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang melalui batas umur ini, kata Rasulullah SAW. Taruhlah kita hidup 100 tahun di dunia. 100 tahun di dunia sangat panjang. Apalagi dengan kondisi-kondisi ujian-ujian yang banyak. Dari kesedihan, dari penyakit, dari bencana. 100 tahun hidup sangat panjang. Ini tidak mungkin kita bandingkan dengan kehidupan akhir yang kehidupannya adalah kekal. Bahkan satu hari di akhirat, satu hari hidup di akhirat sama seperti 1000 tahun hidup di dunia. Maka mempersiapkan amal untuk kehidupan akhirat ini merupakan satu yang harus dipikirkan oleh seorang muslim. Bagaimana ia bisa melakukan kebajikan, ia melakukan kebaikan, melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya demi untuk kehidupan yang kekal di sana. Dan berusaha menjauh dari semua maksiat yang dilarang oleh Allah SWT agar ia selamat dalam kehidupan yang kekal di sana. Jangan sampai penyesalan itu muncul setelah kita tegak berdiri di mahsyar tatkala neraka jahanam sudah ditarik, didekatkan kepada kita, waliyadzubillah. Apalagi jika seandainya penyesalan itu terjadi setelah seorang hamba dimasukkan Allah ke dalam neraka, dibakar dan disiksa di dalam neraka. Lihatlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Ini bentuk penyesalan yang lainnya yang diucapkan oleh manusia setelah mereka masuk ke dalam neraka. Adapun apa yang difirmankan oleh Allah dalam ayat 24 surat Al-Fajr ini, kemudian Al-Furqan ayat 27 dan seterusnya, ini adalah ucapan penyesalan yang mereka ucapkan di padang mahsyar. Dan di sana ada penyesalan yang lain yang diungkapkan oleh orang-orang yang berada dalam api neraka. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 66 68. Allah berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila, rabbana atihim dhi'faini minal 'adzab wal'anhum la'nan kabira."
Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam api neraka untuk dibakar, waliyadzubillah. Kenapa Allah sebut muka? Padahal ini adalah gambaran tubuh mereka yang terus dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena muka adalah anggota tubuh yang paling mulia. Muka adalah anggota tubuh manusia yang paling mulia. Maka Allah berfirman, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Dalam kondisi mereka sedang disiksa oleh Allah dalam api neraka, muncul ungkapan penyesalan mereka. Mereka mengatakan, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Sekali lagi, wa anna lahu dzikra. Penyesalan dan ingatan seperti ini tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan mereka mengatakan, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Sebagian para ulama ahli tafsir mengatakan, sadatana di sini adalah asyrafu, tokoh masyarakat, pemimpin di tengah masyarakat. Kubara'ana, yang dimaksud di sini adalah tokoh agama. Jadi sebagian para ulama mengatakan sadatan di sini adalah tokoh masyarakat, yani para pemimpin. Kubara'ana, tokoh agama. Jadi seakan-akan mereka mengatakan, sesungguhnya waktu di dunia kami mentaati tokoh masyarakat kami dan mentaati tokoh agama kami. Namun kiranya mereka adhalluna sabila. Kiranya mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Kemudian rasa penyesalan ini dan rasa bercampur dengan rasa marah mereka karena telah disesatkan dari jalan Allah menyebabkan mereka berkata, Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka, yakni kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama yang telah menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah, timpakan kepada mereka dhi'faini minal azab. 2 kali lipat siksa, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Ini penyesalan. Kapan muncul? Kapan terjadi? Setelah masuk ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, hari itu, yakni pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kita tatkala kita sesat. Tidak memandang kita tatkala kita menjauh dari aturan dan jalan Allah, tatkala kita berkata kepada Allah, mencari alasan di hadapan Allah, mengungkapkan uzur di hadapan Allah, kami hanya mengikuti saja ya Allah. Maka dalam beragama, hendaknya kita mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penyesalan. Ya, ini penyesalan. Penyesalan di padang mahsyar, penyesalan juga tatkala berada di dalam api neraka, waliyadzubillah. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kemudian Al-Imam Sa'di mengatakan, wa fil ayah dalilun ala anna al-hayata allati yanbaghi as-sa'yu fi asliha wa kamaliha wa fi tatmimi ladzatiha hiya al-hayatu fi daril qarar. Fa innaha darul khuldi wal baqa. Ini yang tadi kita singgung. Beliau mengatakan bahwa pada ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan yang kita hendaknya berusaha ya untuk menyempurnakannya, berusaha untuk membangunnya adalah kehidupan al-qarar, kehidupan yang kekal, kehidupan akhirat. Darul khuldi wal baqa. Tempat yang seorang hidup di dalamnya kekal abadi selama-lamanya. Ini hendaknya kita fikirkan, memang kita sebutkan tadi. Ini sebuah kewajiban, memikirkan apa yang akan kita dapatkan nanti setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hendaknya kita lebih sibuk memikirkan apa yang kita bangun di sana daripada apa yang kita bangun di sini. Hendaknya kita lebih memikirkan sesuatu yang akan kita dapatkan di sini, di sana, yakni di akhirat, daripada sesuatu yang kita dapatkan di sini, yakni di dunia.
Karena sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa dunia ini cepat atau lambat pasti akan kita tinggalkan. Sedangkan di hadapan kita menanti kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan orang yang sukses di sana adalah yang dimasukkan ke dalam surga. Yang hina adalah orang yang dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala diingatkan, ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau tidak berusaha membangun dunia ini ya Rasulullah? Memiliki apa yang bisa engkau miliki dalam kehidupan dunia ini ya Rasulullah? Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan kondisi Nabi kita yang mulia sallallahu dalam hidupnya. Aisyah bercerita, 3 bulan istri-istri Nabi tidak memasak. Tidak ada menghidupkan api. Mereka hanya makan dengan menggunakan kurma dan air putih saja. Tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu meninggal, baju besi beliau tergadai di tangan seorang pedagang Yahudi karena beliau berhutang beberapa kilo gandum untuk kebutuhan makan istri beliau alaihi salatu wassalam. Padahal kalau kita baca sejarah, bukan beliau tidak bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bukankah 1/5 dari harta rampasan perang itu diberikan kepada Allah dan Rasulnya? Terserah Nabi menggunakannya untuk apa? Dan kita membaca sejarah, harta rampasan perang di zaman Rasulullah SAW kadangkala mencapai angka yang sangat luar biasa. Lihat di perang Hunain, berapa ribu unta yang didapat oleh kaum muslimin. Berapa ribu kambing yang didapat oleh kaum muslimin. Sehingga seorang pejuang di saat itu, tatkala meminta bahagian, Nabi katakan, ambil 100 ekor unta. Kemudian dia minta untuk anaknya, maka Nabi SAW katakan, ambil 100 lagi. Kemudian dia minta untuk anaknya yang lain, Nabi mengatakan, ambil 100 lagi. Ia pulang dengan membawa 300 ekor unta. Apakah Nabi tidak bisa mengumpulkan semuanya untuk kehidupan dunia beliau? Memperbaiki ekonomi beliau? Bisa beliau lakukan. Akan tapi beliau tidak lakukan itu. Maka tatkala seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang ini, maka Nabi SAW bersabda, mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia ini? Perumpamaan aku dengan dunia hanya seperti seorang hamba, seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh di tengah padang pasir. Tatkala ia sudah lelah, maka ia istirahat di sebuah batang pohon. Di bawah batang pohon ia istirahat, di bawah teduhnya. Kemudian tatkala lelahnya sudah hilang, maka ia kembali melanjutkan perjalanannya. Dan perjalanan yang jauh semakin banyak bekal yang kita bawa dari makanan dan minuman, maka semakin berat perjalanan kita. Contoh, kita hendak menuju tempat yang jauh, makanan dan minuman banyak sekali kita bawa di dalam bekal kita, maka semakin susah kita mengangkatnya. Begitulah kurang lebih para ulama katakan, semakin banyak harta yang kita punya, maka semakin lelah kita menghadapi perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa harta akan diperhitungkan dengan 2 pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah? Dari mana engkau dapatkan harta itu? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Kalau dari yang haram, maka ia akan binasa. Kalau dari yang halal dia dapatkan, belum tentu dia selamat. Masuk pada pertanyaan kedua. Wa fima anfaqahu? Untuk apa harta itu ia gunakan? Maka ini diingatkan oleh Imam Sa'di, hendaknya yang harus kita lebih perhatikan adalah membangun hal yang baik pada kehidupan yang hakiki, yakni kehidupan akhirat. Apa ibadah yang sudah kita lakukan? Apa amal saleh yang sudah kita kerjakan? Kemudian berusaha menjauhi maksiat agar kita bisa selamat tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Fayauma idzin
Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksa Allah. Dan pada hari itu tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Liman ahmala dzalikal yaum wa nasyal amala lahu. Siksa yang Allah timpakan kepada orang-orang yang menyia-nyiakan kehidupan akhirat dan lupa untuk beribadah, beramal untuk persiapan hidup akhirat, maka tatkala Allah siksa dia di akhirat nanti, dalam siksa di dalam neraka, tidak ada siksa yang seperti siksa itu yang ditimpakan Allah kepadanya. Benar, tidak ada siksa yang lebih berat daripada siksa Allah. Coba antum bayangkan. Tatkala Nabi SAW bersabda, para pemirsa dan para akhwat, renungkan apa yang disabdakan oleh Nabi tentang orang yang paling ringan siksanya. Dalam hadis Nu'man bin Bashir, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, Inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamati, la rajulun tuda'u fi akhmasi qadamaihi jamrah yaghli min hadimahu. Orang yang paling ringan siksanya pada hari kiamat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang diletakkan di bawah kakinya jamrah, bara dari bara api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena panasnya bara ini maka menggelegak otaknya. Anggota tubuh yang paling atas hancur karena panasnya bara ini. Lalu bagaimana anggota tubuh yang langsung menempel atau paling dekat posisinya dengan bara ini? Ini baru baranya. Bagaimana apinya? Bagaimana orang yang paling berat siksanya? Ini orang yang paling ringan siksanya. Maka benar yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Bagi orang yang menyia-nyiakan agama Allah, menyia-nyiakan aturan Allah, tidak mempersiapkan untuk kehidupan akhirat, sehingga ia meninggalkan perintahnya dan melakukan larangannya, maka kalau Allah siksa dia, maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya Allah. Begitu juga, wala yuthiq wathaqahu ahad. Dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Karena orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka, dibelenggu oleh Allah SWT dengan menggunakan rantai-rantai. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah, setelah orang itu kalah dalam perhitungan, maka Allah mengatakan, "Khudhuhu faghulluhu thummal jahima sallu." Ambil ia, kata Allah, tangkap ia, kata Allah, kemudian belenggu ia, ikat dia dengan rantai dan campakkan ia ke dalam api neraka, kemudian bakar ia di dalamnya. Dalam sebagian riwayat dikatakan, tatkala Allah berfirman, setelah fulan kalah dalam perhitungan amal, kemudian Allah perintahkan malaikat untuk mengikatnya. Maka Nabi SAW katakan, 70.000 malaikat akan mengerumuni orang ini. Semua mereka membawa rantai dan semua mereka ingin jika seandainya ia yang mengikat orang ini, yang membelenggu orang ini dan mencampakkan orang ini ke dalam api neraka. Waliyatubillah. Maka setelah diikat, Allah mengatakan, wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Berikutnya ayat 27 sampai terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah berfirman tentang bagaimana kondisi orang-orang yang menyia-nyiakan aturan Allah, melakukan maksiat, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tutup surat yang mulia ini
dengan menyebutkan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Hai jiwa yang tenang. Al-Imam Sa'di mengatakan, "Manitma'anna ilallah," ya, yang tenang dengan beriman kepada Allah, tenang dengan membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat, maka dikatakan kepadanya, "Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, dengan hati yang ridha, dengan hati yang puas lagi diridainya. Para ulama mengatakan bisyarah ini, kabar gembira ini disampaikan oleh siapa? Disampaikan oleh malaikat. Malaikat yang akan berkata kepada hati-hati, kepada jiwa-jiwa yang tenang, hamba-hamba yang melakukan ketaatan, hamba-hamba yang menjauhi maksiat selama hidupnya. Maka malaikat akan menyampaikan kabar gembira kepada mereka dengan ungkapan ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridainya. Para ulama mengatakan bahwa kabar gembira ini diterima oleh jiwa yang tenang, jiwa yang melakukan ketaatan kepada Allah, jiwa yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang beriman kepada Allah, jiwa yang membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jiwa yang berusaha mempersiapkan hal yang baik untuk kehidupan yang kekal abadi. Kapan disampaikan malaikat kabar gembira ini kepada mereka? Para ulama mengatakan disampaikan di saat nyawanya akan dicabut oleh malaikat setelah ajalnya tiba. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari hadis Bara bin Azib, dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang datangnya malaikat pencabut nyawa, kemudian malaikat ini duduk di sisi kepala hamba yang beriman ini, kemudian malaikat ini berkata, "Ayyatuhan nafsut tayyibah." Dalam sebagian riwayat, "Ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwani." Tatkala hamba yang beriman tadi sudah hendak dicabut nyawanya oleh malaikat, maka malaikat duduk di sisi kepalanya, kemudian malaikat ini mengatakan, "Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala." Sehingga nyawa ini keluar dengan mudah, sama seperti air yang mengalir dari bejana. Ini kabar gembira yang disampaikan malaikat tatkala orang yang beriman tadi akan meninggal. Karena seorang yang akan meninggal yang menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan. Rasa takut dengan apa yang akan ia alami setelah kematian, dan kesedihan atas sesuatu yang ia tinggalkan dalam kehidupan dunia. Hal yang berat bercampur baur dalam jiwa seorang yang akan meninggal. Rasa takut dengan apa yang akan terjadi setelah kematian. Kesedihan atas apa yang ia tinggalkan dari kehidupan dunia, anak, istrinya, dan semuanya. Maka malaikat datang, menenangkan, menenteramkan ia. La khaufun alaikum, wala antum tahzanun. Jangan takut, dan jangan bersedih. Ini kabar gembira yang pertama, kata para ulama, yang disampaikan kepada jiwa yang beriman, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala ia akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Kemudian para ulama mengatakan kabar gembira ini, ya sebagaimana disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah taala dalam tafsir beliau ini, tukhatabu bihi ruh yaumal qiyamah wa tukhatabu bihi halal maut. Jadi kabar gembira ini disampaikan tatkala dia akan meninggal, dan juga disampaikan kepadanya nanti pada hari kiamat. Di saat manusia semuanya merasa takut dengan apa yang mereka lihat, maka malaikat akan menyampaikan, la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Adapun kalian jangan kalian bersedih, adapun kalian jangan kalian takut. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah.
Kami adalah pembela-pembela kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Jadi kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat kepada hamba-hamba Allah dalam tahapan-tahapan perjalanan seorang manusia sampai ia nanti masuk ke dalam surga, dan di dalam surga mereka juga akan terus diberikan kabar gembira oleh para malaikat. Maka ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam jamaah, ke dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tentunya semua kita berharap moga kabar gembira ini bisa kita dengar tatkala nanti malaikat maut duduk di sisi kepala kita dan hendak mencabut nyawa kita. Kabar gembira yang kita dengar. Kemudian kita juga berharap jika saatnya nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar, ya, dalam kondisi neraka jahanam didekatkan kepada kita, kita merasa takut. Kiranya kabar gembira kembali disampaikan malaikat kepada kita. Jangan takut, jangan bersedih. Allah akan selamatkan kalian dari apa yang kalian lihat. Karena kami adalah pembela-pembela kalian dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Namun ingat, harapan ini bukan hanya sebatas harapan. Akan tapi ini perlu usaha, butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Dengan apa? Dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dengan berusaha semaksimal mungkin, walaupun ini butuh perjuangan, untuk membesarkan kehidupan akhirat di hati kita daripada kehidupan dunia. Sehingga tujuan utama kita dalam kehidupan ini bagaimana kita membangun negeri akhirat kita dan tidak melalaikannya atau tidak melupakannya. Karena dunia cepat atau lambat pasti akan kita tinggalkan. Kita meninggalkan dunia atau dunia akan meninggalkan kita. Maka Nabi berpesan kepada kita sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nabi bersabda, ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fa'inzur kaifa ta'malun. Ya, Nabi SAW bersabda, dunia ini adalah manis, dunia ini hijau memukau, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kalian hidup di atasnya. Ya, Allah hendak menguji kalian, melihat kalian apa yang kalian lakukan di atasnya. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita, membimbing kita untuk bisa agar kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan demi untuk kemaslahatan kita dalam urusan dunia dan juga dalam urusan akhirat kita. Demikian para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran, dan insyaallah kita akan mulai mencoba untuk membaca tafsir beliau surat berikutnya, ini surat Al-Balad. Semoga yang kita sampaikan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua dan bisa lebih memberikan motivasi kepada kita untuk terus memperbaiki amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.